Shalom. Shalom. Ya, The beberapa hal Bluetooth yang device is ready to pair. kita belajar bersama beberapa hal sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Yang pertama kita lihat, ya, Yesus yang memilih murid-murid itu, ya, Yesuslah yang memilih. Nah, berbicara tentang pilihan, ya, bukan murid-murid yang berjuang untuk mengikut Kristus, ya, untuk jadi rasul, untuk melayani, ya. Tetapi Yesus yang memilih. Hanya satu Yesus katakan tadi, apa? Ikutlah aku, ikutlah aku. Nah, dalam film tadi sebenarnya diangkat dari firman Tuhan, ya, dari Alkitab, ya. Tidak ada di antara murid-murid yang dipilih protes. Jadi ikutlah aku, ya ikut, ya ikut kemana saja Yesus pergi, ya apa saja yang diperintahkan Yesus, ya harus ikut, ya, ikutlah aku. Nah, dalam mengikut Yesus, pertama kita harus paham tentang pilihan, ya, atau juga panggilan. Jadi kita dipilih, bahkan dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan. Nah, sebenarnya kita rindu pertemuan ini calon-calon pengurus yang rindu menjadi pengurus gereja bisa hadir, ya, supaya lebih mantap lagi, ya, untuk terus mau melayani Tuhan. Nah, Tuhan bilang ikutlah aku. Nah, konteks kita sekarang mengikut Kristus tidak hanya cukup jadi orang Kristen, udah pokoknya udah dibaptis atau udah CD selesai, tidak. Tetapi kita harus terlibat dalam pelayanan. Nah, tidak semua kalau kita lihat dalam gereja jemaat melayani dalam pengertian pelayanan di gereja, ya, tidak semua. Tetapi sesungguhnya dibutuhkan ada banyak murid, ya, atau dibutuhkan banyak jemaat yang terlibat dalam pelayanan, termasuk menjadi pengurus atau majelis, atau ada gereja tertentu berkata diaken atau penatua. Jadi kita dalam kepengurusan, ya, 2 tahun berganti, ya, untuk memegang posisi-posisi tertentu sebagai pengurus. Tetapi perlu kita memahami panggilan dulu. Ya, kalau kita nggak paham panggilan, nanti kita hanya pengen ikut-ikut saja. Nah, kemudian setelah ditabiskan hilang, tidak melakukan apa-apa. Jadi yakin dulu panggilan. Ya, saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah, sebenarnya semua orang percaya dipanggil untuk melayani, tetapi ada pelayanan-pelayanan khusus, ya, seperti yang kita lakukan, ada pengurus, ya. Jadi hal yang perlu kita renungkan sebagai pelayan atau pengurus, benarkah, ya, dipanggil Tuhan untuk itu? Jadi perlu digumuli, ya. Tetapi Tuhan tidak pernah salah memilih, ya. Tuhan taruh di hati kita masing-masing, sama seperti murid-murid tadi waktu dipilih. Nah, yang kedua, pelajaran yang penting, ya, dalam mengikuti Yesus atau melayani, ya, harus ada respon. Ya, 12 tadi dipanggil, dan kita lihat tadi berdoa, Yesus berdoa dulu, ya, jadi gumuli, ya. Dan kemudian mereka respon, ikutlah aku, ya, tinggalkan semua. Nah, bukan berarti kalau Pak Pendeta kita respon untuk pelayan Tuhan, untuk pengurus, berarti tidak mau tahu yang lain. Tidak. Ya, artinya kita mengerti panggilan itu tadi, ada harga yang harus kita bayar. Nah, misalnya ya, ada pelayanan tertentu, padahal kita masih capek, saudara masih capek pulang kerja, tapi kan ada pelayanan. Nah, saudara mengerti arti pelayanan itu, jadi rela berkorban, ya. Jadi kita harus rela berkorban, amin. Harus rela berkorban. Nah, tadi Matius pemungut cukai tinggalkan, Petrus tinggalkan jalannya,
ya. Semua kalau kita lihat yang dipanggil Yesus, ya ditinggalkan semuanya ya. Nah, bukan berarti kita, saudara, sebagai pendukung untuk melayani di sini, pendukung ya, karena membantu gembala istilahnya ya, tim pengembalaan, bukan berarti berhenti bekerja, berhenti usaha, bukan. Nah, tetapi ada hal yang bisa kita lakukan di dalam organisasi gereja ini. Misalnya begini. Nah, kita punya beberapa pengurus. Tapi ketika ada pelayanan, ucapan syukurkah, pelayan-pelayan lain, tapi pengurus tidak pernah hadir. Nah, pengurus itu kalau di Alkitab kita lihat sebagai penilik. Penilik itu memperhatikan, ya, mengamati, melihat, ya, mengayomi, ya, memberi pengajaran. Nah, jadi sebenarnya pelayan Tuhan ini kan, karena ini kan kita dalam pertemuan ini digabung pelayan dan calon pengurus. Ya, sebenarnya kalau lebih banyak hadir lebih bagus supaya masing-masing kita seleksi gitu loh. Menyeleksi diri sendiri. Ya, Tuhan benarkah? Ya. Jadi dari pihak gembala tidak memaksa ya. Dan jangan juga ada perasaan aduh kasihan Pak Gembala, Ibu Gembala, tidak ada nanti pengurus. Tidak, karena bukan kita melayani ke Pak Gembala atau Bu Gembala. Kita sama. Jadi Tuhan yang memilih. Dan saudara harus peka dengan hal itu. Jadi hati saudara nggak bisa dipaksakan kok. Ya, kita paksakan orang untuk melayani nggak bisa. Ya, tapi ketika saudara respon dengan panggilan Tuhan, ya saudara paham, mengerti arti keterlibatan dalam pelayanan, kalian akan dengan rela hati ya. Saudara akan rela hati dengan sukacita mau melayani Tuhan. Jadi tadi kalau kita lihat ke-12 rasul, mereka meninggalkan semuanya dan mereka melayani dengan sukacita. Jadi harus ada respon dari kita, ya. Baik melayani pelayanan seperti ibadah minggu atau jadi pengurus. Nah, apa arti pengurus? Pengurus ya keterlibatan mengurus, ya. Pengurus harus tahu gereja kita ini modelnya apa. Ya, nanti di situ kami akan memberikan arahan-arahan. Ya, Bapak Ibu melihat apa yang sudah kita lakukan menjadi pola contoh ya, dan juga kita bersama-sama mengembangkan pelayanan ini ya. Jadi ada respon dari masing-masing yang dipanggil. Bapak Ibu saudara bagaimana meresponi panggilan Tuhan? Amin. Untuk melayani dan untuk pengurus, amin. Pengurusnya suaranya masih kecil ya. Amin. Nah, ada pembekalan khusus nanti ke pengurus, akan ada pelayanan pribadi Japri ya, untuk menanyakan kesiapan Bapak Ibu. Ya, tapi memang kriterianya ada ya. Ya, kita udah pernah belajar dan kita belajar lagi. Tidak sembarangan langsung pilih-pilih ya. Jadi satu kesedihan kalau kita mau terlibat dalam kepengurusan tapi kita tidak ngerti apa-apa dan kita sendiri tidak terlibat melayani, tapi pengurus kan repot. Ya, jadi mari ini waktunya bulan Agustus kita akan ada pemilihan. Ya Juli pemilihannya tapi Agustus pelantikannya. Tapi misalnya Agustus sekaligus ulang tahun gereja. Ya, jadi dari kami pihak gembala, wakil gembala ya berdoa untuk itu. Ya, supaya Bapak Ibu saudara yang akan terlibat pengurus benar-benar ya meresponi ya seperti Yesus tadi memanggil murid-murid, ikutlah aku ya, ikutlah aku. Ketika mengikut Kristus itu ya, ada sukacita sesungguhnya yang kita alami, yang kita rasakan walaupun ada harga yang harus dibayar. Dan kita siap untuk itu. Amin. Siap berkorban. Jadi gini, ya, jangan ada di pemikiran pengurus nanti, enak sekali Pak Gembala, kita yang bergerak ke sana kemari. Ya, nanti Pak Gembala tenang-tenang. Itu jangan ada pikiran seperti itu. Karena kita ini
tim ya. Jadi mungkin di satu tempat saya tidak hadir, tapi bisa saja saya di tempat yang lain. Ya seperti itu. Jadi justru satu sukacita sebenarnya bagi pengurus atau pelayan Tuhan ketika ada yang harus dilayani. Justru kesedihan bagi kita sebagai pelayan Tuhan tapi nggak ada yang dilayani. Ya pelayan Tuhan tapi nggak ada yang dilayani, kan sedih. Nah pelayanan kita ini sebenarnya cukup banyak, cukup luas. Nah hanya tidak semua kita bergerak pelayan Tuhan, pengurus belum semua yang bergerak. Jadi nanti kita akan ada belajar bersama apa saja yang harus kita kerjakan. Nah, untuk itu siap ya Bapak Ibu, amin. Siap untuk pembekalan. Nah sebenarnya namanya pemuritan itu yang sudah kita lakukan. Nah apa yang kita belajar bersama nanti Bapak Ibu mengajarkan lagi kepada yang lain. Nah yang lain jemaat yang sudah diajar kita harapkan atau memang sasarannya adalah mereka bisa mengajar. Nah itu pemuritan. Jadi si A memuridkan B, B memuridkan C, terus. Jadi kita bergerak bersama-sama. Nah kalau ini yang kita lakukan maka pelayanan kita akan berkembang. Nah ingat ketika berkembang itu bukan ya oleh karena kita, bukan. Jangan karena saya yang kesana gara-gara saya makanya gereja itu maju. Enggak boleh. Memang kita terlibat di dalamnya, puji Tuhan kita dipakai Tuhan. Tetapi yang membuat berkembang pelayan itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang memanggil, amin. Tuhan yang memanggil dan kita yang meresponi. Jadi perlu direnungkan ya panggilan itu. Silakan berdoa. Ya memang salah satu persyaratan yang kita buat adalah ya ikutlah pembekalan. Ya ikutlah belajar bersama. Kalau ada hal-hal yang harus kita bereskan, ayo kita bereskan bersama gitu. Jadi kita nanti semakin menjadi pribadi-pribadi yang solid ya. Jadi tadi Yesus berjumpa dengan murid, ya, tadi Matius itu ya, ikutlah aku, dan responnya ikut ya. Nah tapi ada beberapa alasan juga. Kita tidak membahas alasan dulu, tapi yang penting ikutlah aku. Mari kita lihat Matius pasal 8 ya. Matius pasal 8 ayat 18. Ayat 18. Kita baca ayat 18, Matius 8 ayat 18. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. 19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi ada seorang berkata dia mau ikut. Ini berbicara nanti motivasi ya. Bagaimana kalau tidak jelas tempatnya Yesus, apakah dia mau tetap ikut? Ya. Nah ini satu ujian. Benar nggak mau ngikut Kristus? Kemudian ayat 21, 1, 2, 3. Seorang lain, yaitu salah seorang murid berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Jadi ada alasan ya. Wah ini saya perlu ini ya. Oke. Ayat 22. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarkanlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Nah ini tidak berbicara bahwa kita nggak peduli keluarga, nggak peduli orang yang mati, nggak. Tetapi ini berbicara skala prioritas. Ikutlah aku, kita harus rela berkorban. Jadi motivasi kita tadi jangan mau mencari sesuatu. Amin. Bahkan penghargaan sekalipun dari Bapak Gembala, Ibu Gembala atau dari teman-teman tidak usah. Ya, tapi Tuhan akan memperhitungkan segala jerih lelah kita. Ya. Dan yang ayat 22 tadi Yesus berkata kepada ikutlah aku. Itu saya ikutlah aku. Jadi kalau kita yakin ya keterlibatan kita dalam pelayanan adalah panggilan dari Tuhan dan kita responi, percayalah ya Tuhan akan memakai kita, ya Tuhan akan terus
memperlengkapi kita. Ya, murid-murid tadi yang dipanggil, ya jalan saja. Apa yang harus mereka kerjakan? Ya mereka hanya belajar dari Yesus, kebersamaan itu. Akhirnya mereka tahu apa yang mereka harus kerjakan. Jadi ikut dulu ya, ikut dulu. Memang ada orang berkata, banyak sekali orang sekarang tidak gampang menerima begitu saja, tapi mulai protes atau menanyakan itu dan ini segala macam nih. Sebelum mengikut udah tanya dulu, belum belajar sudah tanya itu ini, jangan begini, jangan enggak. Tapi harus belajar bersama dengan Kristus. Nah, jadi kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Nah, itu untuk renungan kita sebagai pelayan Tuhan. Yang pertama, yakin dulu panggilan itu ya. Bapak Ibu Saudara, melayani itu panggilan Tuhan loh ya. Bukan karena saya bisa menyanyi jadi singer aja deh. Bukan, ada banyak orang yang bisa nyanyi tapi nggak meresponi panggilan Tuhan untuk melayani. Jadi maksimalkan apa yang ada pada kita untuk pelayanan itu ya, melayani Tuhan yang panggil. Yang kedua, memang kita yang harus respon. Jadi dalam pelayanan, dalam kepengurusan gereja pun tidak bisa dipaksa, tidak bisa juga dirayu-rayu ya. Saya dan Ibu Gembala mungkin merayu-rayu, ayo Bu, ayo Pak, jadi pelayan, nggak bisa. Ya, memang kami tawarkan, tapi bukan merayu-rayu namanya, menawarkan siapa yang peka dengan panggilan Tuhan. Karena Tuhan sudah taruh di dalam kita talenta yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi kobarkan talenta itu, kobarkan ya karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi dua hal ini yang penting, kita yakin dipanggil dan kita meresponi. Ya, kalau sudah ini terjadi, ya kita berani bayar harga karena respon kita kan. Ya, kita bersama-sama memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Pelayan Tuhan, beri yang terbaik. Oke, kita akan masuk dalam doa-doa kita. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita sharing ya. Bu Pendeta akan pimpin kita. Doa pelayan. Kita akan kita menyenangkan sumber diri yang